Pembodohan. Admin Gerindra ramai dikecam soal kenaikan PPN 12%. Netizen, ngaco banget jawabnya. Bener-bener nih si Grandong. Lu pikir orang tuh cuma butuh makan sembako apa? Barang-barang di kamar mandi emang bukan kebutuhan pokok itu. Sabun mandi, sabun muka, odol, sampo, alat pencukur jambang. Emang bukan kebutuhan pokok itu. Belum lagi yang cewek nih, kalau datang bulan butuh softtek, tiap hari mesti ganti. Emang beli cuma satu doang, dicuci pakai lagi gitu. Kucing juga butuh makan, kucing Asia lagi. Gue mau pantun nih, buah semangka, buah kedondong. Kenapa PN? Jadi untuk para buzzer, kaum oke gas, kaum 58%, kaum yang nyari uangnya dari nebar fitnah dan hoax, terus kaum yang gak sadar-sadar sampai sekarang, ya kan? Itu kalian kalau keluar-keluar bilang itu PPN 12% kan untuk barang mewah. Tonton lagi berita TV kek. Tonton lagi berita di TV nasional. Beras juga kena PPN 12%. Beras yang kalian makan itu kena, listrik yang kalian bayar, wifi yang kalian pakai. Dari 11% ke 12% itu naiknya nggak 1%. Jeremy Bolim di akunnya udah ngejelasin gitu loh, minimal search gitu. Kalian nih emang buta dan tuli kayaknya. Ya, semua kemungkinan pasti akan diambil yang terbaik oleh pemerintah. Pak Prabowo pasti akan mengambil Presiden Prabowo pasti akan mengambil segala kemungkinan yang terbaik bagi rakyat. Apa yang sekarang menjadi pandangan keberatan dan memberatkan rakyat pasti akan diambil oleh Pak Prabowo. Gara-gara makan siang gratis, PPN jadi naik 12%. Loh, jadi kenaikan PPN itu atas keinginan rakyat. Tuh buktinya di Twitter ada campaign PPN memperkuat ekonomi. Kan kemarin udah jelas, rasio pajak Prabowo Gibran 2 kali lipat dari paslon lain. Masa gak bisa dibaca? Makanya Pak Erlangga bilang itu bukan keputusan pemerintah. Jadi dia nggak mau disalahkan. Lah ini foto siapa Pak sama Bu Sri Mulyani? Tahuan ya bohongnya. Nah sekarang banyak orang tanya apakah ada opsi lain selain menaikkan PPN? Bukannya kekayaan negara bisa dari jual sumber daya alam, tapi karena IQ 78, SDM Indonesia nggak bisa mengelola dan dilempar ke Cina dengan kepemilikan 90%. Dan Indonesia cuma dapat limbahnya, makanya kontribusi SDA cuma 7%. Terus kenapa nggak cari untung dari BUMN? Bukannya Bank BRI punya laba terbesar se-Indonesia? Kontribusi BUMN cuma 3% dari hasil kerja Pak Erick Thohir, kalah jauh dari penerimaan pajak yang 82%. Jadi BUMN itu nggak kelihatan kerja, tapi rakyat yang kerja. Kan banyak BUMN yang pilot gara-gara proyek infrastruktur Jokowi dan kereta cepat. Belum lagi 50% BUMN daerah merugi dan mau dibubarkan. Setelah Pak Tito Karnavian membongkar, 1057 BUMD hanya dimanfaatkan pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Mengelola sumber daya alam nggak bisa karena IQ kurang. Mengelola BUMN malah pilot. BUMD disalahgunakan pejabat daerah. Sekarang ngelola keuangan dan utang nggak bisa. Jadi harus banget nih naikin PPN. Tapi karena menurutku Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini 11-12, jadi kalau Pak Jokowi 11, ya Pak Prabowo 12%. Undang-undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka Presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Dan itu bisa juga menjadi pelanggaran Presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa Presiden melanggar undang-undang. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden, bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan
melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Tentang PPN 12%, sepertinya para elit partai politik sedang berusaha untuk menjauhkan kita dari masalah yang sebenarnya. Revisi Undang-Undang HPP yang jadi dasar kenaikan PPN 12% itu tidak diinisiasi oleh PDI Perjuangan, tidak diinisiasi juga oleh Gerindra, tidak diinisiasi oleh semua parpol di parlemen, melainkan merupakan usulan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi perekonomian sebuah negara itu nggak statis, selalu dinamis, berubah-ubah. Jadi daripada kita sibuk mencari biang keladi, inisiator dari revisi Undang-Undang HPP yang terjadi beberapa tahun lalu itu, lebih baik kita berfokus sama hal-hal real yang bisa terjadi di depan mata kita semua, yaitu penderitaan masyarakat yang bisa aja terus bertambah dengan kenaikan PPN hingga 12%. Lagi pula, kalau kita menilik kembali Undang-Undang HPP tersebut, memang per 2025 tarif PPN kita naik jadi 12%. Tapi kalau lihat betul-betul di peraturan tersebut, pemerintah itu punya kewenangan untuk mengusulkan perubahan tarif tersebut. Lu tau gak sih, sebetulnya kenaikan pajak ini bisa ditunda. Nggak bisa dibatalkan, tapi bisa ditunda. Tapi pemerintah nggak mau. Ada di Undang-Undang PPN pasal 7 ayat 3, lo bisa cek di hukumonline.com isinya apa. Pemerintah bisa, tapi nggak mau. Lalu mereka dan buzzer-buzzernya masih tetap mengeluarkan argumen-argumen sampah kayak yang ini kan udah dari 2021, ini bukan salah pemerintah sekarang. Ditambah lagi sekarang mereka bilang ini semua inisiasi PDIP gitu. Gini ya, tahun 2021 mau PDIP or whoever the fuck that was, kan mereka nggak tahu kalau 2025 itu kondisinya bakal kayak gini gitu. Orang-orang di PHK, daya beli turun, orang-orang susah, nggak tahu. Makanya ada mekanisme untuk menunda, ngelihat situasi ekonomi ini kayak apa, seperti sekarang ini. Tapi apakah pemerintah melakukannya? Tidak. Bisa, mekanismenya ada, tapi tidak mau. Nggak kayak waktu ngubah undang-undang hanya demi salah satu follower saya bisa nyalon jadi wapres. Cepet banget tuh. Jadi bisa disimpulkan emang pemerintah nggak berpihak ke rakyat sama sekali. Admin akun sosial media Partai Gerindra ramai dikecam publik soal kenaikan PPN 12%. Kritikan tersebut ramai dilontarkan publik usai admin Gerindra membalas komentar netizen di TikTok. Tahu nggak sih kalau bahan pokok gak termasuk yang kena dampak kenaikan pajak? Tulis akun Gerindra membalas komentar netizen. Pemerintah udah kasih keringanan juga loh. Orang-orang yang gajinya di bawah 10 juta gak kena potongan pajak penghasilan. Tambah membalas komentar soal gaji 2 juta berkelahi dengan PPN 12%. Komentar tersebut dinilai sebagai pembodohan publik hingga tak nyambung. Komen pertama, A. Definisi yang terancam dari PPN masih simpang siur. Kaya beras, premium, itu yang mana? B. Minyak goreng juga mana yang dibebaskan dan mana yang enggak? C. Bahan pokok apa saja? Sabun, sampo aja kena juga tuh PPN naik. Tulis akun X @ardisatriawan, 22/12. Komen kedua, yang lagi dibahaskan PPN, bukan PPh. Iya betul kalau pajak penghasilan ada batas PTKP. Tapi kan ini pajak yang dikenakan ke tiap item. Kalau belanja di supermarket tuh ada kan distruk pajak. Nah yang itu yang dinaikin. Emang kalau belanja di supermarket mereka tahu penghasilan yang belanja? Tambah akun tersebut yang kemudian ramai mendapatkan komentar publik di media sosial X. Wakaka adminnya pembodohan, tulis wakaka adminnya pembodohan @sukaremasita. Maklum admin Gerindra gak ngeri pajak tapi komen sok tahu wakakaka. Selama gak ada PMK baru, JGN berharap PPN situasional, tambah @detoge. Dari dulu emang beberapa sembako gak kena PPN, justru perubahan ini bikin ada kelas tambahan di beberapa sembako yang awalnya gak kena PPN, jadi kena PPN. Gak nyambung yang ngomongin PPN jadi ke PPh. Lagian yang ditanggung sampai 10 juta itu cuma industri tertentu aja, sebut @akbregen. Pantes gampang dibodohi, Gerindra komen kosong gini juga ada yang percaya, ujar @garismirakel. Kok bisa klaim, bahan pokok, gak termasuk yang kena dampak kenaikan pajak? Padahal jasa penggilingan padi,
transportasi, dan apapun hal yang menjadi faktor produksi bahan pokok kena PPN, ya kali harga bahan pokok gada penyesuaian. Ujar Alex Pulisic. PPh gaji di bawah 10 JT gak dipajakin aja salah. Ngaco banget jawabnya, ujar Liang garis bawah ah. Sekelas admin Gerindra bahas PTKP aja salah juga pak. Setahu saya terakhir bukan gaji di bawah 10 juta, tapi 4,5 juta. SNIW.